Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Nama saya Nurul Eni dan rekan saya Ibu Lydia Imaniar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan coaching dengan alur tirta. Eh, di sini saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Lydia Imaniar sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sepertinya Kalau ada sedikit hmm, yang mengganjal nih Bu di hati. apa Bu? Apa Iya. hal yang mengganjal bagi Bu Lydia? Sepertinya ada yang mau disampaikan Bu ya? Iya, terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya untuk kita berbincang. Begini Bu, apa namanya? Biasalah kalau guru ya Bu ya, pasti akan ada masalah apa aja, ada aja masalah yang terjadi di sekolah begitu. Nah, ini masalahnya terkait pembulian, Bu. Begitu. Pembulian yang terjadi di sekolah Ibu itu kira-kira anak kelas berapa Bu? Anak kelas 5 Bu. Jadi mereka ini apa namanya? Ada 2 orang yang memang 2 atau 3 orang yang memang sering terlibat pembulian. Mereka itu membuli kelas yang lain begitu Bu. Entah kadang-kadang mereka memalak atau juga mereka apa namanya mengganggu temannya begitu atau main apa namanya agak main kasar begitu ya Bu. Mungkin di hati mereka tadinya bermaksud main-main mungkin ya, tapi karena terlalu keras terjadilah entah ada yang memar begitu, gitu Bu. Oh, jadi murid yang suka membuli itu bukan berasal dari kelas Ibu Lydia ya? Bukan, kelas saya sering jadi korban Bu, karena yang suka membuli itu di kelas sebelah saya, walaupun sama-sama kelas 5. Mereka seperti ingin menunjukkan diri begitu Bu ya, saya pikir begitu, merasa wah diri saya hebat begitu. Sering mengejek anak-anak yang mungkin dirasanya lemah begitu atau melakukan kekerasan fisik begitu. Sampai kemarin terakhir ada yang menggunakan istilah menyepak begitu. Untung ada yang memperhatikan begitu ya. Jadi sehingga tidak terjadi lebih parah lagi begitu Bu. Iya, Bu. Berarti itu kasus permasalahan yang Ibu Lydia hadapi, Bu ya. Nah, Iya. setelah Ibu mengadakan coaching dengan saya, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir nanti perbincangan kita ini? Saya ingin ada suatu langkah yang bisa saya ambil, Bu. Setidaknya untuk meredam atau meminimalisir eh, kejadian bully ini terhadap anak-anak murid saya dan juga meredam rasa bersalah saya atau rasa gundah saya begitu, Bu. Sebagai guru yang menghadapi anak-anak murid yang suka bermain kekerasan. Gitu. Baik, Bu. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu berada dalam situasi tersebut? Tentunya agak sedikit eh apa ya Bu ya, pastinya tidak enak ya Bu ya, begitu. Karena mungkin kan ini memang sebenarnya sangat tidak baik Bu ya, tidak patut dicontoh. Tapi namanya anak-anak begitu Bu. Kadang mereka cuma bilang, Bu tadi saya main Bu, begitu. Padahal kita sudah menjelaskan apa-apa saja yang termasuk dalam pembulian, begitu kan, apa saja yang termasuk Iya. dalam kekerasan begitu. Tapi kadang-kadang yang namanya anak-anak begitu jadinya ya inilah bikin kita khawatir juga begitu Bu. Eh, apakah Bu Lydia tahu kira-kira apa yang menyebabkan si anak suka melakukan pembulian?
Kalau misalnya dilihat Bu ya, dari apa namanya latar belakang, dari lingkungan mungkin ya Bu, atau juga dari background orang tua mungkin, itu mungkin sangat berpengaruh Bu. Apalagi dari lingkungan. Saya lihat anak-anak di situ kan saya di sekolah itu memang dari lingkaran itu Bu ya. Dari lingkaran apa yang sekolah di situ-situ saja gitu, dari lingkaran lingkungan sekolah juga gitu. Mereka bermain dengan mungkin dengan orang dewasa atau juga bermain gadget begitu, mungkin pengaruhnya banyak lah Bu, seperti dari lingkungan itu tadi yang saya bilang, atau dari background orang tua yang kurang harmonis begitu Bu. Iya, memang pengaruh lingkungan itu sangat besar Bu ya. Kira-kira Bu, apa yang selama ini sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya Bu, selama ini saya mengatasi masalahnya dengan apa namanya, berbicara dengan anak murid tersebut itu pasti Bu, selalu saya bilang bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan, walaupun hanya sekedar bercanda begitu, atau sekedar mengejek begitu ya. Karena memang sekarang kan sudah sangat-sangat disuarakan mengejek saja itu termasuk bully verbal, kekerasan verbal begitu. Dan saya juga sudah pernah berbicara dengan sesama guru bagaimana cara mengatasinya begitu. Dan juga dengan wali kelasnya untuk mengatasi hal tersebut. Dan saya juga pernah berdiskusi dengan orang tuanya, Bu. Dan orang tuanya juga mengatakan ya sudah sudah sering diperingatkan. Ya mungkin namanya kalau kita bilang anak-anak Bu ya. Jadi ketika sudah diperingatkan, besoknya kebablasan lagi. Entah itu karena mungkin kebiasaan, mungkin dia bermain di luar begitu Bu. Jadi terbawa ke dalam lingkungan sekolah begitu. Tapi yang melakukan bully itu ya hanya 2 orang ini saja, Bu, begitu. Bagus itu Bu Lia. Bu Lydia sudah melakukan beberapa cara agar pembelian itu tidak terulang kembali. Nah, setelah Bu Lydia melakukan beberapa cara, termasuk menjumpai si orang tua tadi, kira-kira apa dampak bagi anak tersebut? Juga bagi yang lainnya. Alhamdulillah Bu, setelah saya sudah melakukan beberapa cara itu, nampak penurunan kejadian. Setidaknya mereka sudah sedikit sudah ada perubahan begitu Bu ya. Sudah ada perubahan, mereka menjadi lebih mendengarkan, tapi terkadang masih ada masih ada kebablasan juga Bu begitu kan. Karena kan tidak bisa serta-merta langsung mungkin ya Bu ya, namanya juga yang tadinya mungkin sudah dipengaruhi oleh lingkungan begitu, yang sudah menjadi kebiasaan begitu. Tapi mereka ada ini perubahan. Dan yang sangat saya rasakan itu ketika kita mengajak mereka berbicara dari hati ke hati Bu. Kita sering ngajak mereka ngobrol begitu. Nah itu mereka istilahnya luluh gitu. Mereka menyadari, iya Bu, sebenarnya kan cuma main-main Bu, katanya gitu kan. Atau iya Bu, sebenarnya nggak ini loh Bu, nggak niat loh Bu tadi, katanya. Cuman dianya aja tuh Bu, gitu. Mungkin karena udah terimage, oh ini anak ini kasar begitu ya, jadi teman-temannya udah takut duluan gitu Bu. Iya. Jadi sudah trauma duluan, jadi kena dikit kan langsung, Ibu gitu, yang lainnya kan sakit Bu gini-gini. Tapi Pak, saya juga udah langsung mengecek misalnya kenapa begitu, langsung mengecek, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa begitu kan. Misalnya tidak ada memar, tidak ada cedera begitu Bu. Baik Bu Lydia, berarti dampaknya terjadi perubahan pada diri seanak Ada Bu Lydia. perubahan yang ada. Nah, kemudian strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini supaya tidak terulang kembali? Mungkin yang akan saya lakukan ke depan itu karena kan sekarang memang sudah sedikit menurun begitu kejadian pembulian ini, dengan cara mendekatkan diri kepada anak tersebut, juga berkolaborasi dengan orang tua dan juga rekan-rekan guru. Mungkin ke depan saya akan lebih terus menyuarakan bahwa mengejek, melakukan kekerasan baik itu verbal ataupun fisik itu tidak boleh. Atau menyentuh bagian terlarang dari teman itu tidak boleh. Itu harus kita suarakan selalu Bu, selalu. Walaupun memang mungkin tidak ada kasus yang
terjadi, tapi itu harus selalu diingatkan oleh anak-anak karena mereka di masa pertumbuhan mereka yang mungkin beranjak ke ABG begitu Bu, di masa-masa menemukan jati diri mereka, mereka pasti ada pertempuran pemikiran mereka begitu kan Bu, dari mereka yang apa mereka lihat, terus mereka ingin mencoba mempraktekkan apakah ini benar, apakah ini bagus, bagaimana reaksi orang-orang ketika mereka melakukan ini kan begitu. Nah, mungkin yang akan saya lakukan ke depan saya lebih intensif untuk menyuarakan kembali masalah bullying ini. Berarti Ibu akan fokus pada sosialisasi Bu ya? Ya, sosialisasi. Nah, selain daripada wali murid atau orang tua si anak, siapa lagi yang bisa Ibu libatkan untuk mengatasi masalah ini? Yang saya libatkan kalau misalnya tapi semoga tidak Bu ya, semoga tidak terulang lagi. Tapi kalau misalnya memang terulang lagi, saya juga akan berbicara dengan kepala sekolah begitu bagaimana kira-kira solusi untuk memberikan pemahaman kepada anak agar tidak melakukan pembulian begitu Bu. Jadi Ibu akan bekerja sama dengan beberapa stakeholder yang ada di sekolah itu Bu ya. Benar. Nah, kemudian apa komitmen yang bisa Ibu lakukan ke depannya? Komitmennya tentunya saya terus mengajak setiap murid, semua murid untuk terus saling menyayangi antara sesama, membuang rasa perbedaan di antara mereka begitu, dan juga menepis rasa aku hebat begitu. Untuk yang negatif, aku merasa paling hebat. Nah, itu yang mungkin akan saya kikis perlahan. Kita boleh maju, kita boleh bersaing, tapi bersaing secara pemikiran begitu. Bersaing secara ilmu, bukan bersaing secara fisik. Kalau memang bersaing secara fisik ya berarti harus ke ranah ada bidangnya lagi, entah seperti bela diri atau karate begitu. Saya ingin istilahnya menggiring anak-anak tersebut kepada yang memang seharusnya mereka seharusnya mereka ada di situ begitu. Menemukan bakat mereka kalau memang mereka yang mungkin ingin melampiaskan emosinya atau ingin menunjukkan kekuatannya, ya berarti harusnya di bidang yang seperti bela diri tadi begitu Bu, atau seperti olahraga begitu, yang lebih positif. Baik Ibu, berarti Ibu berkomitmen untuk mencapai suatu kesepakatan bahwa anak ya Bu ya, anak yang tadi yang suka melakukan pembulian tadi itu terarah kemana Bu ya? Iya benar Bu. Iya, misalnya dia melakukan kekerasan, berarti dia sukanya di bidang olahraga yang keras Bu ya? Mungkin ya, bermain fisik gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa Ibu libatkan atau ajak kerjasama untuk membantu menjaga komitmen Ibu ini? Baik, yang pertama itu pastinya kepala sekolah sebagai kita istilahnya ini kan bidang ekstrakurikuler Bu ya, atau misalnya baik bidang olahraga, entah itu karate atau olahraga yang lainnya, kita juga harus berdiskusi dengan kepala sekolah. Kira-kira bisa tidak ekstrakurikuler ini menjadi tempat untuk anak ini berkreasi atau meluahkan bakat mereka di situ, dan juga bekerja sama dengan guru-guru untuk menemukan bakat-bakat anak tersebut begitu. Apakah memang mereka ada istilahnya ada yang mereka pendam sehingga ini saya seharusnya ini seperti ini bakat saya ingin menunjukkan jati diri saya tapi salah jalur begitu kan Bu, takutnya begitu. Nah, saya juga nanti akan berdiskusi bersama rekan-rekan saya untuk menemukan bakat-bakat anak-anak tersebut supaya lebih terarah gitu Bu. Iya, baik Bu Lydia. Berarti kita memang untuk mengatasi suatu permasalahan memang butuh kerjasama Bu Lydia ya. Iya. Nah, gimana Bu Lydia perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi saya jadi menemukan ide baru begitu Bu. Dengan berbincang dengan Bu Nurul, saya jadi terpikir, oh iya ya, seharusnya kan mereka bisa bisa diarahkan
ke arah yang lebih positif dengan menyalurkan bakat mereka, sehingga tidak terpikir lagi untuk menunjukkan kekuatan dengan membuli, begitu Bu. Iya, baik Bu Lydia. Dari perbincangan kita tadi ya Bu Lydia ya, apa yang bisa Ibu ambil? Tentunya harus berpikir lebih positif Bu. Untuk bisa meredam entah itu emosi, entah itu menemukan masalah, kita harus berpikir positif Bu. Karena saya lagi sedang berbicara dengan Ibu nih kan, bawaannya jadinya berpikirnya positif Bu. Karena kalau misalnya nggak berbicara sama Ibu, kalau aduh ini kayak mana ya caranya gitu kan, jadi mikirnya ini sendiri gitu, riweuh sendiri gitu Bu. Jadi karena sudah berbicara begini, mengeluarkan isi hati, saya bisa berpikir dengan lebih positif. Baik Bu Lydia. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan positive thinking Bu Lydia ya. Iya Bu. Nah, kalau kita sudah membersihkan hati dan pikiran kita, istilahnya semua permasalahan itu dapat kita lalui dengan baik. Iya Bu. Baik Bu Lydia, terima kasih hari ini telah berbincang-bincang dengan saya, telah melakukan coaching dengan saya. Semoga kedepannya Bu Lydia lebih semangat lagi Bu Lydia ya. Iya Lebih Ibu. semangat dalam mengatasi semua permasalahan yang di sekolah, karena setiap guru ya, kenapa kita guru, pasti menghadapi ataupun mengalami berbagai macam permasalahan. Semangat mulia Bu Lydia, sukses terus, saya doakan ya Bu Lydia ya. Oke, yuk. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ingin mempraktikkan coaching dengan Alur Tirta, dengan saya Lydia Imaniar sebagai coach dan Ibu Nurul Aini sebagai coach. Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam Bu Lydia. Iya, apa kabar Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Bu Lydia gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini bagaimana ini Bu Nurul? Sepertinya ada yang difikirkan dari raut wajah Bu Nurul tidak sesantai biasanya ini sepertinya Bu Nurul. Bagaimana ini perasaan Ibu Nurul sore ini? Agak sedikit tegang sih Bu Lydia ya. Mungkin tegang kenapa itu Bu? Mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi di sekolah. Makanya saya menjumpai Bu Lydia untuk mencari untuk berbincang-bincang lah. Bincang-bincang supaya saya menemukan apa yang menjadi permasalahan saya ini, Bu. Baik. Nah, kira-kira nih Bu, dari obrolan kita yang Ibu harapkan nanti ke depannya setelah berakhirnya sesi ini, kira-kira apa ini tujuan yang ingin Ibu capai dari perbincangan kita hari ini? Begini Bu Lydia ya, saya itu Bu Lydia kan termasuk tipe yang tidak percaya diri. Nah, jadi saya ingin dengan perbincangan kita hari ini, saya menjadi lebih pribadi yang lebih percaya diri, khususnya dalam presentasi Bu. Karena saya ketika saya maju di depan umum ataupun tampil di depan umum untuk memaparkan suatu materi, itu saya menjadi gugup Bu, tidak tenang. Nah, jadi saya tidak percaya diri orangnya, gitu Bu. Apa ini Bu kira-kira yang menyebabkan Ibu menjadi tidak percaya diri? Mungkin Bu ya, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan saya tidak percaya diri Bu ya. Yang pertama, ketika saya mempresentasikan hasil yang saya dapatkan, mungkin saya kurang menguasai masalah, kurang menguasai materi. Nah, kemudian yang kedua, tidak adanya feedback dari audiens, Bu. Nah, jadi di situ ketika saya memaparkan suatu materi, terutama di ruang lingkup kami Bu ya, misalnya seperti di KKG. Nah, di situ ketika rekan-rekan saya di ruang KKG itu atau audionya tidak ada umpan balik, saya merasa saya gagal. Nah,
dengan kegagalan tersebut, saya merasa rendah diri, Bu. Berarti saya tidak mampu, gitu, Bu. Berarti Ibu mengukurnya dari menerima feedback dari audiens, Bu ya. Kalau mereka tidak ada feedback berarti Ibu merasa sepertinya apa yang Ibu sampaikan gagal begitu. Iya, Bu. Uh, selama ini saya melihat ketika saya mempresentasikan suatu materi, teman-teman tidak ada respon. Tidak ada respon, jadi saya terkesan gagal, terkesan tidak bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman saya. Iya, baik. Nah, pada saat itu ketika teman-teman tidak merespon atau bukan tidak merespon sebenarnya, tidak ada respon ya, Bu. Beda tidak merespon dengan tidak ada respon. Tidak ada respon dari teman-teman Ibu. Bagaimana cara Ibu mengatasi situasi tersebut? Kan pastinya Ibu udah gugup duluan kan karena tidak ada respon. Nah, itu bagaimana cara mengatasi situasi tersebut? Baik, Bu Lydia. Biasanya ketika teman-teman tidak merespon ataupun kurang respon terhadap apa yang saya sampaikan, saya kembalikan memberi suatu pertanyaan kepada teman-teman rekan-rekan di kelompok KKG kami untuk bisa menimbulkan suatu permasalahan. Nah, jadi ketika saya hilang apa yang ada di pikiran saya, sehingga saya buntu untuk apa yang harus saya paparkan lagi, saya memanggil audiens atau kawan-kawan saya yang di kelompok KKG tersebut untuk memberikan satu pendapat, memberikan satu permasalahan sehingga permasalahan tersebut dilemparkan lagi kepada teman-teman yang lain. Itu Bu, mungkin cara saya untuk mengatasi kegugupan saya atau mengatasi tiba-tiba saya hilang fokus terhadap paparan saya tersebut. Berarti memberikan pertanyaan kembali kepada ini biar kepada audiens biar mereka merespon begitu ya. Iya, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik Ibu. Nah, kira-kira nih apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang ingin Ibu inginkan begitu? Apakah misalnya memang harus ada respon atau bagaimana lagi selain itu mungkin rencana Ibu? Rencana saya ke depannya kan Bu Lydia kan, karena gini Bu Lydia, di tempat kami, di sekolah kami itu, jadi siapapun yang dikirim untuk pelatihan itu tentunya harus memberikan kembali ke gugus-gugus ataupun ke imbas-imbas yang ada di gugus kami. Nah, ke depannya rencana saya untuk bisa memaparkan suatu materi, saya akan menguasai terlebih dahulu, Bu Lydia, menguasai materi terlebih dahulu, Bu Lydia. Kemudian untuk menghilangkan kegugupan saya akan berlatih di depan cermin. Oh, menggunakan cermin untuk berbicara begitu ya, Bu ya? Iya, akan berlatih di depan cermin. Saya menganggap cermin itu adalah teman-teman saya, rekan-rekan saya, sehingga dengan begitu timbul rasa kepercayaan diri saya. Dan juga intonasi saya juga saya latih, Bu. Karena selama ini teman-teman banyak yang berkomentar bahwa Bu Nurul dalam menyampaikan materi Ibu terlalu cepat. Nah, itu selalu saya dapat itu. Nah, saya dapat. Jadi saya di depan cermin tersebut saya berlatih bagaimana kosakata saya, bagaimana gerak tubuh saya. Nah, ketika saya sudah menguasai materi nanti dengan kosakata yang terstruktur dan teratur, insya Allah itu akan menambah rasa percaya diri saya, Bu. Baik, jadi pertama yang Ibu lakukan adalah benar-benar memahami materi, kemudian Ibu berlatih berbicara di depan cermin begitu, untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri Ibu. Nah, kira-kira ada tidak orang yang bisa Ibu libatkan ini dalam rencana Ibu? Mungkin yang bisa memotivasi Ibu begitu? Ada, Bu. Yang pertama orang yang saya libatkan itu mentor saya, Bu. Siapa tuh mentornya kira-kira? Mentor saya itu teman-teman saya yang
yang sudah senior, yang pernah menjadi coach, Bu ya. Nah, itu saya sering sharing dengan dia, saya harus banyak sharing dengan dia. Kemudian saya melibatkan kepala sekolah, Baik. kemudian juga teman-teman yang ada di sekolah saya. Saya harus banyak-banyak menanyakan pendapat mereka. Setiap saya mau presentasi, sebelum saya melakukannya, saya harus dulu berlatih di hadapan mereka. Nah, kemudian saya meminta feedback dari mereka, apa kekurangan saya yang nanti bisa ya perbaiki ke depannya. Baik. Nah, kira-kira ini Ibu punya komitmen yang seperti apa ini untuk bisa mengatasi permasalahan Ibu? Komitmen saya bukan saya akan terus berlatih, Bu. Ya, akan terus berlatih mengolah vokal saya atau kosakata saya, bagaimana menguasai materi yang baik, berlatih di depan cermin. Nah, itu mungkin yang menjadi komitmen saya, belajar terus belajar. Karena bagaimanapun kalau kita ingin mempresentasikan suatu masalah, ketika kita membuka slide ya Bu ya, ketika kita membuka slide itu kan istilahnya semua orang bisa baca. Ya Bu ya, tanpa kita jelaskan, tanpa kita baca pun mereka teman-teman atau audiens itu bisa membaca sendiri. Nah, di situ saya harus bisa menjelaskan agar apa yang saya sampaikan tersampaikan kepada teman-teman, bisa teman-teman untuk pahami selain daripada slide yang saya tampilkan tadi, Bu. Baik, nah berarti yang bisa yang Ibu lakukan komitmen Ibu adalah terus berlatih baik itu dan juga mengajak atau mengikut sertakan orang-orang yang Ibu percaya untuk bisa memberikan feedback ketika Ibu berlatih di depan mereka begitu ya Bu ya? Iya Bu Lydia, emang teman-teman itu sangat membantu Bu, sangat membantu saya untuk menjadi pribadi saya yang lebih berani. Nah karena dari mereka lah banyak kritikan-kritikan yang membangun bagi saya, yang tentunya saya terima untuk memperbaiki ke depan ya Bu ya. Jadi saya tidak merasa saya marah dengan teman-teman, teman-teman sudah merendahkan diri saya, tidak. Bahwa bahkan kritikan itu saya anggap suatu kritikan yang sangat membangun, terutama untuk memotivasi saya bagaimana saya untuk bisa lebih baik lagi, bisa tampil dengan percaya diri, dengan prima, dengan sempurna di hadapan teman-teman lain ketika saya mau memaparkan suatu materi. Baik, nah berarti seperti apa ini Bu yang Ibu bayangkan atau yang Ibu inginkan kepercayaan diri Ibu itu tercapai begitu Bu? Situasinya itu seperti apa begitu? Saya ingin Bu menjadi seorang yang penuh percaya diri. Nah, ketika saya mempresentasikan sesuatu, saya menjadi keberhasilan saya itu ketika teman-teman ada respon, ada feedback-nya terhadap saya. Suasananya pun tidak diam, tidak kaku, hidup, Bu. Jadi itu yang ingin saya yang selama ini yang selalu saya inginkan, bahwa ketika saya memberikan suatu materi atau memaparkan materi di depan teman-teman di gugus saya, itu ada satu timbal balik antara saya dengan teman-teman. Nah, jadi kalau udah dengan begitu saya merasa alhamdulillah teman-teman semangat, teman-teman bisa menerima apa yang sudah saya sampaikan. Dengan demikian mereka tidak jenuh, Bu, tidak jenuh. Jadi kalau setiap ada pertemuan di gugus kami, di KKG kami, itu lagi, bosan kita perginya. Nah, kalau audiensnya aktif, insya Allah kita, saya yakin bahwa kalau suasana forum itu hidup, berarti mereka itu tidak merasa jenuh, berarti ada yang dia dapatkan, ya Bu ya. Itu mungkin yang saya bayangkan untuk tingkat keberhasilan saya. Baik, berarti menurut Bu Nurul ketika audiens itu aktif, memberikan respon juga gitu, suasana ketika Ibu presentasi itu hidup, Ibu juga jadi lebih semangat begitu Bu ya? Iya Ibu Bu. merasa itu keberhasilan Ibu begitu ya? Saya akan lebih semangat. Nah,
Untuk membuat suasana demikian itu kan diperlukan beberapa ini Bu ya. Nah, di beberapa cara, di antaranya saya bisa mencari referensi lah Bu ya. Referensi itu di mana saja Bu. Misalnya terkait materi apa. Sekarang kan lagi booming-boomingnya masalah tentang IKM Bu ya. Nah, di situ saya harus banyak membaca tentang materi-materi yang ada hubungan dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi sebelum saya memaparkan permasalahan itu, saya tentunya harus mencari tahu itu tentang kurikulum Merdeka. Saya harus banyak membaca buku, ya bukan membuka situs-situs dan lainnya, sehingga begitu nanti apa yang saya sampaikan itu tersampaikan kepada teman-teman di GUS kami, Bu. Baik, nah kira-kira ini sejauh ini setelah kita berbincang-bincang, bagaimana ini perasaan Ibu sekarang saat ini? Sudah lega Bu, karena saya sudah menemukan yang menjadi solusi untuk permasalahan saya ini. Insya Allah kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih percaya diri, yang lebih mantap Bu. Menjadi lebih percaya diri ya Bu ya. Dan ketika mungkin kita bisa ketemu lagi, akan ada cerita-cerita yang lebih seru lagi nih Bu ya, tentang perubahan kepercayaan diri Ibu tadi ya Bu ya. Iya Bu, nanti saya akan terus berkomunikasi dengan Ibu selaku coach saya. Nanti kalau ada lagi permasalahan, kita sering-seringin Bu ya. Jangan bosan-bosan Bu. Iya, tidak pernah bosan Ibu. Terima kasih Bu Nurul. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Bu Dia. Sampai ketemu lagi. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.